Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Saat ini kita berada pada minggu terakhir dalam rangkaian masa Prapaskah yang dikenal sebagai Pekan Suci. Maka pada hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, hikmat dalam menghadapi cobaan. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur karena kami memiliki Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang terus berkarya tengah-tengah kehidupan kami, Allah yang kami imani ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab, maka Engkau akan membantu kami untuk mengerti apa yang Kau maksudkan. Oleh karena itulah ya Tuhan, tolonglah kami di saat membaca dan merenungkan firman-Mu agar memperoleh pengertian atas kebenaran firman-Mu itu. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, yang tertuliskan demikian. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara, bacaan kita pada hari ini berkisah tentang imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang mempertanyakan kuasa yang dimiliki oleh Yesus, sehingga dia bisa menjungkir balikan meja-meja jual beli di Bait Allah. Mengapa demikian? Sebab mereka sebagai orang yang punya kuasa atas Bait Allah, mereka merasa tidak pernah memberikan kuasa itu kepada Yesus. Mereka mempertanyakan kuasa yang dimiliki Yesus, berharap bahwa Yesus akan menjawab dengan cara yang dapat mereka salahkan. Jadi, pertanyaan yang mereka ajukan sesungguhnya bukan karena mereka ingin mengetahui siapakah Yesus dan dengan kuasa siapakah dia mendapatkan kesemuanya itu, melainkan sebuah jebakan untuk menjatuhkan Yesus. Hal ini bisa terjadi karena mereka merasa terancam posisinya sebagai seorang pemuka agama. Nampaknya Yesus tahu apa yang ada di balik pertanyaan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Karena itu, dia tidak dengan segera menjawab, namun dengan hikmat yang luar biasa, Yesus membalikkan pertanyaan itu kepada mereka dengan menghubungkan pada sosok Yohanes Pembaptis yang memiliki banyak pengikut. Yesus tahu bahwa para pemuka agama dan tua-tua bangsa Yahudi ini adalah orang-orang yang licik dan mencari amannya sendiri. Karena itulah mereka tidak mau menjawab pertanyaan Yesus, sebab apapun yang akan mereka nyatakan akan kembali menyudutkan posisi mereka. Karena itu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu. Melihat posisi mereka yang sudah jelas, maka Yesus mengambil pada posisi mereka, yaitu tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Sebab apapun yang akan dinyatakan Yesus tetap tidak akan diterima dengan baik. Saudara, dari sini kita belajar bagaimana menyikapi pencobaan secara berhikmat, yaitu tidak gampang merespon, namun memahaminya terlebih dahulu, situasi dan kondisi yang ada, dan mengenal dengan baik persoalan yang ada itu secara utuh, baru kemudian memberikan respon, sehingga respon yang kita berikan dapat kita lakukan secara tepat. Sebab pada banyak kali kita salah langkah karena terlalu responsif, sehingga pada akhirnya berdampak buruk. Selain melihat persoalan secara utuh, juga dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena hanya hikmat dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita yang akan membuat kita mampu untuk meresponnya dengan tepat dan benar. Sehingga itu berarti memiliki relasi dengan Tuhan ada sesuatu yang tepat, sesuatu yang harus menjadi bagian kita, dan itulah yang sudah diteladankan oleh Yesus, memiliki relasi yang begitu baik dengan Bapanya. Oleh karena itu, saudara, mari sekarang kita merenungkannya. Apakah kita memiliki hikmat pada saat kita berbicara, pada saat kita menghadapi pencobaan, pada saat situasi yang sulit dan pahit yang sedang kita alami? Apakah kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan sebelum meresponi kesemuanya itu?
Apakah kita menyadari bahwa diam dengan bijak terkadang adalah jawaban yang terbaik? Dan oleh karena itu, dengan tidak terlalu responsif, tetapi memahami, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka disitulah kemudian dalam hikmat Tuhan, kita dimampukan memberikan respon dengan tepat. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu dalam setiap perkataan dan tindakan kami sehari-hari. Ajarkanlah kepada kami untuk tidak gegabah dalam menanggapi pencobaan dan jebakan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan seperti yang Yesus tunjukkan dalam menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-36 ini. Dan bagi saudara menjalankan puasa atau melakukan tarak, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.